Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kali ini kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah yang kali ini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku sekalian, bahasan ini merupakan kelanjutan dari bahasan yang kemarin yang telah kita bahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sejarahnya, dan juga kita telah membahas tentang bidang-bidang yang mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kali ini kita akan membahas tentang dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan kajian kita ini, mari terlebih dahulu kita melihat tentang latar belakang masalahnya. Akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat. Contohnya seperti games, musik, video, handphone, internet, dan sebagainya. Teknologi bukanlah sesuatu yang mutlak bermanfaat. Teknologi tetap ada sisi buruknya. Bisa diibaratin pisau. Teknologi jika digunakan di jalan yang benar, maka akan membawa manfaat. Namun, jika disalahgunakan, akan membawa mudarat. Anakku sekalian, teknologi adalah barang-barang, benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan hidup di dunia. Teknologi ini adalah wujud karya cipta dan karya seni manusia. Nah, seperti yang saya katakan, kita sekarang akan memfokuskan dalam teknologi informasi. Teknologi informasi ini adalah merupakan rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima pesan, sehingga lebih cepat, lebih luas dalam sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Coba perhatikan dari gambar tersebut, anak sekalian, ya. Nah, dari apa yang kita ketahui tadi tentang teknologi informasi, maka dari teknologi ini tidak hanya memberikan satu dampak yang positif, tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Adapun kita sekarang akan bahas tentang dampak positif dari teknologi ini. Antara lain, anak-anak
perhatikan. Yang pertama adalah sekarang ini adalah munculnya berbagai macam komunitas di internet, ya. Jadi banyak sekali komunitas, perkumpulan-perkumpulan di internet ini bisa kita perhatikan, ya. Yang kedua, mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Jadi kita ini lebih mudah sekarang ini kalau membutuhkan informasi, ya. Ini gampang kita mencarinya. Yang ketiga, mudah berbelanja lewat internet. Wah, sekarang ini sedang marak ini. Kalau belanja sudah, ya. Dengan tinggal klik saja kita akan belanja apa sudah bisa kita lakukan, ya, sekarang ini dengan secara online, ya. Yang berikutnya adalah akses internet dapat kita lakukan dengan mudah dan murah, ya. Sekarang ini waduh sangat mudah sekali, ya. Sangat murah sekali, ya. Akses internet ini, ya. Yang berikutnya mendapat hiburan yang menyenangkan seperti online games atau game online, ya. Nah, sekarang ini Mas, dari kecil sampai dewasa sampai tua sudah, ya. Nah, ini kalau bisa kita gunakan untuk yang baik, ya sekalian, ya. Jadi mendapat hiburan yang menyenangkan, ya. Nih. Berikutnya setelah kita bisa lihat dari dampak positifnya, sekarang kita akan melihat dampak yang negatif, ya. Dampak negatif dari teknologi ini, ya. Nah, diantaranya adalah maraknya penipuan melalui SMS, telepon, internet, ya. Sekarang ini waduh gampang sekali ini, ya. Nah, ini dapat telepon dari ini, mendapat ini, ya. Ini bisa, ya. Jadi sangat marak sekali ini, ya, penipuan melalui SMS, ya, telepon dan internet. Yang kedua, mudah mengakses konten dewasa. Wah, situs-situs yang banyak mempengaruhi anak-anak ini, ya, bisa mudah sekali untuk diakses, ya. Nah, misalnya situs-situs porno, ya, ini dan lain sebagainya ini, ya. Nah, munculnya penjiplakan atau pembajakan, ya. Ini bisa kita dengar atau kita saksikan, ya. Kalau ada penjiplakan, pembajakan, ya. Baik itu dalam musik, dalam apa, ya. Ini bisa, ya. Yang asli itu sudah bisa digandakan dengan dijiplak atau dibajak ini, ya. Nah, kemudian berikutnya ini ada pembobolan rekening bank atau kartu kredit, ya. Ini bisa dilakukan ini, ya. Nah, ini yang membahayakan sekali, ya. Kemudian berikutnya hidup boros karena lebih mudah belanja lewat internet, ya. Wah, klik, wah, wes, ya. Untuk beli apa macam-macam, ya, kirim, ya. Ini, ya, nah sekalian. Kemudian anak meniru kekerasan dari games dan internet, ya. Karena sekarang ini bisa diakses semuanya oleh anak-anak, ya. Sehingga kemudian game-game yang berisi kekerasan itu, ya, ada, ya, sehingga bisa kalau yang menerima anak-anak belum bisa menyaring, bisa ditiru ini, ya, kekerasannya itu. Kemudian bisa ada perjudian melalui internet, ya, sekarang ini, ya. Perjudian melalui internet, ya. Kemudian
Nah, sering sekali anak-anak di dalam menggunakan ini tidak tidak memperhatikan kesehatan, karena ini bisa terjadi radiasi alat teknologi yang membahayakan kesehatan, ya. Ini ya, bisa membahayakan kesehatan, ya. Nah, kemudian juga ini bisa kecanduan game, ya. Ini bisa, ya. Nah, sekarang juga sering kita dengar adanya penculikan dengan media internet atau telepon, ya. Nah, ini yang sangat sangat berpengaruh terhadap pelajar ini, ya, karena teknologi yang canggih ini, aksi nyontek jadi tradisi, ya. Anak-anak bisa melakukan itu, menyontek itu dalam misalnya dalam ulangan-ulangan ini, ya. Nah, ini bisa teknologi canggih tidak malah digunakan dengan baik, digunakan untuk menyontek, ya. Nah, aksi nyontek ini sudah tidak lagi, ya. Sudah mudah dilaksanakan ini. Kemudian kemudahan pemakaian informasi untuk aksi terorisme, ya. Nah, memberikan teror-teror ini, ya, yang menakutkan, ya, yang yang bisa untuk orang-orang bisa terpengaruh, ya, ini bagi terorisme ini. Kemudian, nah, sering sekali anak-anak di dalam menggunakan ini tidak tidak memperhatikan kesehatan, karena ini bisa terjadi radiasi alat teknologi yang membahayakan kesehatan, ya. Ini, ya, bisa membahayakan kesehatan, ya. Nah, kemudian juga mengurangi kreativitas dan mendorong anak menjadi malas karena mudah mengakses informasi. Nah, sekarang ini kelihatannya dengan kemajuan itu anak-anak itu belajarnya kurang sungguh-sungguh, ya. Karena apa-apa sudah bisa dicari di dalam Google misalnya, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan misalnya, ya. Jadi tidak usah belajar yang kalau dulu waduh sangat serius, ya. Nah, sekarang ini enggak, ya. Jadi kreativitas sudah berkurang, ya. Karena nanti sudah saya bisa diambil dari Mbah Google misalnya, ya. Nih. Nah, kita tadi sudah bersama-sama bisa menyaksikan tentang dampak positif dan juga dampak negatifnya, ya. Nah, sekarang kita bahas akan tentang upaya untuk mengatasi, ya, dari dampak-dampak tadi, ya. Satu, untuk mengatasinya dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, ya. Utamanya dampak yang negatif ini, ya. Satu, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Kemudian, pemerintah harus membuat suatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain dan negara. Kemudian yang ketiga, memperkuat nilai-nilai agama di keluarga, masyarakat, dan di negara, ya. Karena agama memiliki aturan dan norma
yang bila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh akan dapat mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, ya. Nah, pada anak-anak, dari bahasan kita tadi kita simpulkan bahwasanya perkembangan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang dapat kita hindari, ya. Karena dengan adanya teknologi informasi, hidup kita akan terasa lebih mudah, ya. Kita bisa mengirim pesan dengan mudah, mengirim dan mencari informasi dengan cepat dan mudah. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, kita harus memperhatikan nilai, norma, serta etika dan apa saja dampak baik dan buruk dari teknologi informasi. Karena supaya kita bisa mengetahui batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, ya. Nah, itulah anak sekalian bahasan kita kali ini, ya. Bapak cukupkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.